Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Yuliana dari SMK Pasundan 1 Kota Serang sebagai salah satu peserta pelatihan upskilling dan reskilling yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bispar Administrasi Profesional Kelas A Angkatan 1 tahun 2026. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengelolaan kas kecil. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama bagaimana proses pencatatan kas kecil menggunakan metode tetap atau metode IPRES. Kas kecil adalah sejumlah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar keperluan yang relatif kecil, yang sifatnya rutin, yang tidak praktis apabila dibayarkan melalui cek atau transfer. Adapun pencatatan kas kecil ada dua metode. Yang pertama metode IPRES atau metode tetap, dan yang kedua adalah metode berubah atau fluktuasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama bagaimana proses pencatatan kas kecil menggunakan metode tetap atau metode IPRES. Berikut adalah data kegiatan transaksi selama bulan Februari tahun 2026 pada PT Foundry Electronic. Mulai dari pengisian dana kas kecil yaitu di tanggal 1 Februari 2026. Dana kas kecil yang dikelola yaitu sebesar 10 juta. Untuk sisa saldo di bulan sebelumnya yaitu 750, maka jumlah pengisian kembali yaitu sebesar Rp9.250.000. Setiap kali melakukan transaksi, maka kita harus membuat bukti transaksi, baik transaksi masuk maupun transaksi keluar. Untuk bukti transaksi masuk atau BKM, yang menyetujui yaitu pimpinan, kemudian yang membayarkan bagian bendahara, dan yang menerima yaitu kita sebagai sekretaris. Dan untuk transaksi keluar atau setiap kita melakukan pembelian atau pembayaran, maka yang mengeluarkan itu adalah kita sebagai sekretaris, dan bagian penerima adalah orang yang menerima uang tersebut baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang terlibat dalam transaksi tersebut, kemudian disetujui oleh pimpinan. Setiap transaksi disertakan satu bukti transaksi. Apabila ada 20 kegiatan transaksi, maka membutuhkan 20 bukti transaksi. Selanjutnya, setiap kegiatan transaksi dicatat di dalam jurnal umum. Nah, untuk pencatatan jurnal umum metode IPRES, maka saat terjadi transaksi pengeluaran itu tidak di jurnal dan akan di jurnal atau dicatat ketika melakukan pengisian kembali saldo kas kecil. Jadi saat pengisian kembali dana kas kecil, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan atau sesuai dengan jumlah transaksi sebelumnya yang telah dilakukan. Nah, inilah yang membedakan antara metode IPRES dan metode fluktuasi. Setiap kali pengisian kembali disesuaikan dengan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan. Sehingga jumlah saldo yang tersedia di kas kecil akan selalu tetap jumlahnya, tidak akan berubah. Selanjutnya kita membuat laporan penggunaan dana kas kecil sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan yang diperkuat dengan bukti-bukti yang ada. Mulai dari awal bulan yaitu pengisian dana kas kecil, yaitu di bagian penerimaan. Selanjutnya transaksi-transaksi berupa pengeluaran atau pembayaran di kolom pengeluaran disesuaikan dengan akun dan juga jumlah dari pengeluaran tersebut. Selanjutnya adalah data pembayaran yang dilakukan secara cash maupun non-cash yang ada pada PT Foundry Electronic. Adapun untuk pembayaran cash yang jumlah pengeluarannya relatif kecil,
ini menggunakan uang kas yang ada di saldo kas kecil. Dan untuk pembayaran yang jumlahnya relatif besar, pembayarannya langsung transfer dari kas besar ataupun menggunakan metode pembayaran lainnya, yaitu menggunakan aplikasi-aplikasi pembayaran yang ada. Demikianlah penjelasan mengenai pengelolaan dana kas kecil dengan menggunakan metode Impress. Semoga bermanfaat. Terima kasih.